Yos, kita kembali lagi ke saga One Piece. Setelah kemunculannya beberapa waktu ini dan anime One Piece sudah memperlihatkan bagaimana kemarahan Sang serta aksinya dengan teknik berpedang yang dibarengi dengan haki tersebut, semuanya sungguh mengerikan dan bajak laut Eustace Kid hancur teman-teman. Memang faktanya Sang sendiri tuh hakinya itu begitu mengintimidasi ya dari masa lalu hingga sekarang ini. Apa yang selalu dilakukannya selalu membuat gebrakan-gebrakan besar tuh. Bahkan kepopulerannya yang mengesankan itu membuatnya sangatlah dihormati, bahkan sekaliber Gorosei. Pada beberapa momen, haki Raja Penakluk Sang itu sudahlah dikeluarkan. Dan dunia baru itu sekarang ini Sang sendiri dianggap sebagai salah satu master haki terbaik sepanjang masa loh. Kalian sepakat nggak tentang itu? Mungkin itulah cara bagaimana Sang Raja Haki itu memperlihatkan betapa masifnya dan luasnya jarak jangkauan hakinya sendiri. 3 jenis penguasaan haki dimilikinya, tetapi haki raja lah yang benar-benar mendebarkan jika Sang sudah menggunakannya. Well, apakah hanya itu keistimewaannya saja? Tidak teman-teman, ada beberapa hal lagi. Yuk kita telisik lebih dalam. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini nakama. Buat kalian nih para pecinta anime shonen, channel itu akan berikan beragam pembahasan seru lainnya tuh. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, sejak di dunia baru ini bahkan para bajak laut telah mengenal beragam orang pengguna haki fenomenal itu ya, di Wano, di Marineford, bahkan di era masa lalu. Tetapi ada satu sosok sekarang ini yang namanya selalu disanding-sandingkan dengan era primanya kelompok Rogers dahulu, Rayleigh dan juga Rogers. Dia adalah Akagami Sang, yang mungkin memang legenda dua orang itu mewariskannya kepada Sang sendiri ya. Apalagi jenis penguasaan 3 haki dan 1 haki rajanya. Nah ditambah pula nih, Sang sendiri adalah anggota dari Oro Jackson dan dia juga pasti diberkati kemampuan dari warisan Rogers dan juga Rayleigh. Masuk akal nggak? Nah seperti yang kita tahu ya nakama, kalau ngomongin kenapa haki Sang itu begitu mengintimidasi, sumber awalnya tuh berasal dari sini. Saat itu dalam sebuah SBS volume ke-65, Oda Sensei pernah menjelaskan bahwa jika Hosoku haki milik Luffy itu mampu menjatuhkan 50.000 lawan sekalipun ya, namun itu belumlah seberapa karena ada yang lebih menakutkan adalah haki raja milik bos Akagami. Diperjelaskan bahwa Sang sendiri itu memiliki keistimewaan dalam hal ini teman-teman. Dalam data SBS tersebut itu, Hosoku haki milik Sang itu tercatat mampu menumbangkan 100.000 musuh dalam sekali gertakan loh. Bayangkan betapa nggak menakutkannya tuh. Ini semakin mengintimidasi lagi seiring amarahnya yang semakin besar itu. Dari sini mungkin kita melihat gambaran nyata ya, kenapa Sang begitu di luar biasa levelnya itu, hakinya tersebut memanglah fenomenal. Pertanyaannya, kenapa haki Sang juga mampu merusak berbagai benda tuh? Inilah yang menarik. Kala itu tepatnya di kapal Moby Dick Shirohige, Sang datang dengan sangatlah tenang nih. Bahkan orang seperti Marco mengatakan seperti ini: baik kalian yang punya mental lemah sebaiknya menyingkir dulu woi. Kalian tidak akan sanggup melihat kedatangannya. Dan derap langkah kaki itu menjadi bukti kan. Beberapa anggota itu langsung tepar pingsan nih. Nah yang menarik ternyata benda seperti kayu saja itu terpecah dan terbelah karena saking mengintimidasinya haki tersebut. Ada berbagai logika yang masuk akal di sana nih. Kenapa haki Sang begitu merusak? Kita tahu bahwa haki itu adalah persepsi dari kemampuan dan ambisi seseorang yang melahirkan kekuatan misterius. Beberapa orang tertentu adalah pilihannya. Saking spiritualnya energi yang dilepaskan itu, beberapa di antaranya itu begitu merusak kan? Karena dasarnya haki sendiri itu adalah roh individu teman-teman, bukan tubuh fisik semata. Seseorang akan melepaskan roh mereka ke tubuh lain atau ke suatu benda kan? Ya semacam energi alam lah ya. For your information nih, jangan langsung semata-mata ini hanya ngebayangin roh beneran teman-teman. Mungkin lebih tepatnya seperti aura spiritual yang begitu mengintimidasi, penuh dengan keyakinan, tekad dan juga penuh emosi. Abstraknya mungkin seperti itu ya. Alasan kenapa kayu tersebut bisa sampai terpecah, mungkin hal itu menimbulkan semacam angin yang begitu kuat karena aura pelepasan dari haki Sang itu sendiri. Gak ngebayangin kalau itu jika sampai haki hitam seperti petir itu yang dilepaskan tuh, bisa-bisa kapal pun juga akan hancur karena
dengan tekanan yang begitu padat dan sangat cepat menghantam sebuah target. Satu hal yang menjadi daya tarik di sini adalah bahwa haki Shanks ini juga memiliki kemampuan melumpuhkan bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Nah, untuk mencapai tahap ini memang sudahlah di tingkat master dan perlu ratusan atau ribuan kali pelatihan sampai ia benar-benar di tahap The One Sensoli Super Haki seperti Akagami. Sepakat nggak? Nah, kita lihat sebagai contohnya yang nyata dulu nih, ada dua hal itu. Dan tadi kenapa Shanks itu begitu merusak, mengintimidasi atau bahkan menyerang target dari jarak jauh sekalipun. Kapal Moby Dick dan juga Aramaki Green Bull adalah peran yang sangat nyata. Ada cerita di masa lalu teman-teman yang tak benar atau enggak ya, tapi bisa untuk dipertimbangkan di sana, bahwa kemampuan Shanks dalam menggunakan haki ini sebenarnya mungkin ia pelajari dari dua orang panutan besarnya itu tadi, Rogers dan juga Rayleigh. Tahu kan, di dunia bajak laut sendiri orang yang sudah mengetahui mampu melakukan ketiga jenis haki itu, Kenbun Soku Haki, Buso Soku Haki, dan juga Hosoku no Haki itu cuman ada beberapa. Sengoku, Edward Newgate, Monkey D. Luffy, Katakuri, Boa Hancock, dan tentunya Silver Rayleigh. Kami itu merasa ya satu nama yang dilupakan di sini adalah Raja Bajak Laut di masa lalu, Goldie Rogers. Nah, di chapter 1120 ini namanya diperdengarkan kembali kan? Tahu kenapa? Ya sudah banyak tayangan ketika pertemuannya dengan Shirohige sendiri. Roger acap kali menggunakan haki rajanya kan, dan juga berlangsung begitu sengit dengan Shirohige yang notabene pengguna tiga jenis haki seperti wakil kapten mereka Silver Rayleigh. Itu masuk akal nih. Meskipun informasi ini belum sepenuhnya benar, tetapi kami rasa ini cukup masuk akal. Dari mana Shanks mendapati kemampuan haki seperti itu, dan kami itu malah berasumsi seperti itu. Mungkin ya bakat alami dari Shanks sendiri yang sudah memiliki cikal bakal ini. Tetapi bakat tanpa pelatihan kan juga sama aja bohong ya. Nah, dua orang yang dianggap mampu melatih Shanks itu adalah para seniornya kan, Raja Bajak Laut Roger dan juga Raja Kegelapan Silver Rayleigh. Dua orang saja yang mengajari bagaimana cara menggunakan haki yang benar dan tertarget, hasilnya akan luar biasa. Apalagi Shanks memiliki riwayat masa lalu yang terhubung dengan God Valley kan, itu menjadi menarik. Memang nih tak ada gambaran ilustrasi ya bagaimana Rayleigh atau bahkan Rogers itu mengajarinya, tetapi dengan beberapa hal seperti Roger memberikan topi itu kepadanya sebagai warisan, dan juga Shanks selalu mampir jika ia berada di Sabau di Archipelago, di mana itu tempat tinggal wakil kaptennya Rayleigh kan. Dan beberapa bajak laut Shanks dan bagi itu bahkan tidak benar-benar bisa menghormati bajak laut atau bahkan angkatan laut lainnya nih, tetapi untuk orang semacam Rayleigh dan juga Roger bagi aja bisa nangis tuh karena ia menganggap dialah salah satu pahlawan dan penyelamatnya. Lalu ketika kita refleks sebentar nih kepada Shanks sendiri yang juga sekarang menjadi Yonko sama seperti Bagi itu, kami pikir ini masuk akal sekali teman-teman jika Silver Rayleigh adalah guru bagi Akagami setelah Rogers itu dieksekusi bagi pihak pemerintahan dunia ya. Karena kala itu ketika pasca eksekusi sendiri, Bagi dan juga Shanks itu keduanya menangis dan sempat bertemu ya di sana. Nah, Bagi sendiri itu ingin mengajak Shanks membuat kru bajak lautnya atau kebalikannya lah. Meskipun kenyataan itu pahit karena sebuah penolakan dan Shanks belum ingin segera membentuknya. Pada akhirnya Shanks memiliki kapal yang dikenal sekarang besar sebagai Rambut Merah nih. Mungkin prosesnya sama seperti Luffy ya, yang hancur-hancurnya di Sabau di Archipelago. Shanks muda mungkin kocar-kacir di area angkatan laut atau bahkan sesuatu yang lain. Setelah itu Rayleigh akhirnya mengajarkan cara menggunakan haki. Nah, teorinya mungkin seperti itu. Itulah kenapa kita selalu yakin bahwa sebelum Luffy, Rayleigh itu sudah sempat mengajarkan cara menggunakan haki kepada seseorang yang lebih senior dari dirinya. Orang itu adalah Akagami yang sekarang dikenal sebagai Yonko paling menakutkan. Dan ingat ya, saat bagaimana insiden Shanks nangis dalam dekapan Rogers itu, mungkin dia itu memiliki pesan dan pada akhirnya Rayleigh dan juga Roger mewariskan sesuatu kepada Shanks sendiri berupa kekuatan khusus. Kisah masa lalunya itu yang pada akhirnya juga membuka sedikit gambaran betapa anggota mereka itu begitu ditakuti nih. Pernah nih teman-teman ada sebuah perbincangan menarik daripada guru saya sekalipun, bahwa dibandingkan dengan para Yonko lainnya, mereka sebenarnya malah lebih mewaspadai pergerakan bajak laut Rambut Merah. Beruntungnya Shanks sendiri itu tidak suka membuat keributan jika tidak perlu ya. Jadi mereka tuh membiarkan Shanks agar terus seperti ini berkeliling di laut sana. Tetapi para guru juga sudah beranggapan, apalagi Shanks sampai marah, maka itulah peristiwa besar yang akan merembet ke banyak hal. Karena Shanks sendiri adalah sebuah genderang perang jika dia diusir. Kredibilitasnya dan revolusinya serta reputasinya itu sebagai Yonko akan benar-benar keluar dan menakutkan. Kalian juga ingat kala itu ya, Sengoku sebagai panglima tertinggi angkatan laut saja langsung setuju dengan Shanks kala itu ketika dia datang di Marineford dan menyarankan sesuatu untuk menyuruh mereka semuanya menghentikan peperangan yang tak layak disaksikan oleh kalangan umum. Sengoku langsung mengiyakan dan menyudahi perang itu karena perintah dari Akagami.
baiklah Akagami, karena kau yang meminta, aku setuju untuk menyudahi perang besar ini. Begitulah yang Sengoku katakan. Nah, sebagai penutup di sini ya, contoh nyatanya ada pada Dracul Mihawk. Kita tahu begitu berbahaya pendekar pedang nomor 1 ini. Dia sangat gagah berani menghadapi Shirohige yang notabene dicap sebagai manusia terkuat kala itu. Tetapi tetap saja, ia itu berani melawannya loh. Namun ketika Sang Yang datang nih, dia itu langsung meninggalkan Marineford sana dan mengatakan dengan lantang, aku memang setuju bertarung melawan Shirohige, tetapi tidak untuk Akagami. Nah, kalian bisa membayangkan apa maksudnya tuh. Dari semua hal itu memang sangat layak ya, kenapa pemerintah dunia begitu melabeli mereka sebagai pembunuh berdarah dingin, sekumpulan para perompak yang siap mengejutkan dunia jika sesuatu mengusik harga diri dan kredibilitas mereka. Itulah kenapa beberapa contoh seperti Bartolomeo itu, Eustaski dan yang lainnya, bahkan mantan Yonko Excalibur kru kapal rock seperti Shirohige, Kaido pernah melihat sendiri betapa merusak dan menaklukkannya jenis haki penakluk Akagami. Nah, di Elbaf ini nanti dia pasti akan memiliki peran sangat besar, apalagi untuk para kubu Mugiwara. Nah, kalian sepakat ya tentang semua itu teman-teman. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.